bayangkan, mereka korbankan keluarga mereka untuk pergi ke luar negeri mencari nafkah. Nah inilah yang saya tertarik, sebab orang yang bisa ada pekerjaan dalam negeri, mereka tidak akan merantau ke luar negeri. Pendapatan omset mencapai 50 juta. Inilah kelas pelatihan wirausaha bagi pemula yang berlangsung meriah. Para peserta dengan antusias mempresentasikan impian jenis-jenis bidang usaha yang ingin dikerjakan. Dengar saja ide-ide mereka, ide wirausaha yang sederhana, realistis, dan menarik. Kemudian ada Smoothie Mat, target marketnya anak-anak muda dari SMA sampai kuliahan, dan di situ mereka bisa santai pulang sekolah sambil mengerjakan PR, kemudian sambil menikmati smoothie dan jus-jus yang lain. Ide-ide wirausaha ini bukan datang dari mahasiswi manajemen atau pemasaran. Mereka adalah tenaga kerja Indonesia di Singapura yang saat ini kebanyakan bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Fasilitator pelatihan ini adalah MTM, sebuah yayasan di Singapura yang memberikan pelatihan gratis sejak 6 tahun silam. Sebab itu kami buat yayasan yang non-profit di Singapura, karena kami melihat kebutuhan yang besar untuk bangsa kita, Indonesia, terutama domestic worker, pekerja-pekerja dari Indonesia, terutama pekerja rumah tangga. Visi kami adalah memang memberikan pendidikan dan juga mengangkat harkat derajat bangsa. Sekitar 120.000 tenaga kerja Indonesia bekerja di Singapura, umumnya sebagai pembantu rumah tangga dan perawat. Pemerintah Singapura baru pada tahun ini menerapkan 1 hari libur bagi para buruh migran mancanegara. Sebelumnya, para majikan tidak wajib memberikan hari libur. Sudah menjadi kebiasaan para TKI untuk berkumpul di sebuah mal di pinggiran Singapura untuk bertukar cerita dan menikmati makanan khas Indonesia atau mengirimkan uang ke kampung halaman. Ada pepatah bilang jangan kasih mereka ikan, tapi kasih mereka gimana cara mendapatkan ikan. Nah, begitu juga dengan kita untuk entrepreneurship in English dan bisnis computer for business. Kita dibimbing dari Universitas Ciputra Entrepreneurship Center Jakarta, di mana kita mengarahkan untuk para tenaga kerja Indonesia ini saat mereka kembali ke Indonesia, mereka langsung bisa menerapkan ilmu yang mereka dapat itu dari sini di Indonesia gitu. Untuk kontrak ini setelah selesai saya akan memperpanjang 1 kali lagi kemungkinan, karena ada 1 adik saya yang belum selesai sekolah. Dan meskipun dia bukan tanggung jawab saya, tapi saya merasa bahwa dia itu tanggung jawab saya untuk membiayai. Dan setelah itu saya baru akan memikirkan diri sendiri. Dalam arti di sini saya pengen punya diploma in cake and pastry. Jadi kemungkinan untuk lebih murah saya akan mengambil di Indonesia, dan setelah itu saya baru akan memulai restoran yang di situ juga dessertnya menjual kue-kue dan cookies gitu, yang mungkin suatu hari saya bisa pattern, bisa mempunyai merek sendiri. Peserta kelas wirausaha ini akan mendapat sertifikat dari Universitas Ciputra. Pelatihan wirausaha hanyalah salah satu dari program pendidikan yang ada. Program yang mengundang banyak peminat adalah kesetaraan SMP dan SMA, karena banyak TKI belum lulus SMA, bahkan SMP. I am here now. I am here now. Selain itu, tersedia kelas bahasa Inggris dan komputer. Pak, maaf mau minta tolong. Sudah. Cara ngaktifnya gimana? Antivirus juga harus beli, tapi ada yang gratis juga. Jadi kamu tinggal masuk ke internet, cari di Google, ngetiknya pakai 10 jari bukan 11 jari. Ya.
Sebelumnya waktu Mbak kesini dari Indonesia, Ya, agent nggak kasih pelajaran komputer? enggak. Karena saya pengen belajar komputer, saya udah bawa, sudah siap-siap beli komputer segala macam. Saya pengen mengenal gimana caranya komputer, terus ya bikin bisa internetan, bisa Facebookan, macam-macam. Gimana caranya virus itu bisa masuk ke komputer? Bagaimana caranya virus itu bisa masuk ke komputer? Ada berbagai macam. Jadi virus itu biasanya software juga. Seluruh kegiatan pelatihan ini dapat berlangsung berkat para tutor yang bekerja sukarela sesuai minat mereka masing-masing. Para tutor umumnya adalah para mahasiswa dan profesional muda yang tinggal di Singapura. Kita berterima kasih banget untuk semua masyarakat Indonesia yang ada di Singapura, terutama mereka yang udah profesional kerja, mereka yang masih sekolah, mereka yang mendapat beasiswa yang berada di sini. Mereka benar-benar rindu untuk membagi apa yang sudah kita miliki ini untuk teman-teman tenaga kerja yang di sini. Jangan meremehkan PLRT gitu ya. Karena mereka walaupun status mereka PLRT gitu ya, pembantu rumah tangga, tapi mereka sebenarnya potensinya itu sangat besar gitu. Ya bahkan saya sendiri yang mengajar entrepreneurship juga, saya juga merasa bangga gitu ya sebagai mengajar, tapi mereka bisa memikirkan ide-ide yang bahkan kadang saya sendiri juga nggak kepikiran gitu. Jadi sebenarnya waktu banyak, jadi yang untung dari kalau kalian itu nggak yang untung adalah kalian sendiri gitu. Saya salut sekali dengan tutor-tutor di sini karena mereka menghabiskan minggunya, menghabiskan hari liburnya setelah seminggu bekerja. Mereka cuma punya waktu Sabtu mungkin untuk waktu luangnya, itu pun digunakan untuk mengkoreksi PR-PR kami gitu. Jadi saya sangat berterima kasih dan saya sangat salut sama mereka. Sesungguhnya apa yang ingin dicapai melalui pelatihan wirausaha ini? Bukankah menjadi tenaga kerja di luar negeri bergaji besar adalah sebuah impian bagi para pencari kerja di Indonesia? Saya mengerti faktor sosial yang timbul dari meninggalkan keluarga, dan itu menimbulkan banyak masalah dalam hubungan keluarga. Kembalilah ke keluarga, sebab itu kami berikan pelatihan, training untuk skill, supaya pulang bisa berwirausaha, itu entrepreneurship program kita. Lalu bisa ketemu anak tiap hari, membesarkan anak, menjaga suaminya. Jadi kita mengurangi ya angka-angka perselingkuhan, perceraian, dan kehancuran rumah tangga. Itu visi kami juga. Nggak pernah terpikir oleh saya untuk menjadi seorang TKW. Akhirnya saya cerai dengan suami saya dan saya mempunyai 1 anak. Dan karena kondisi itulah saya harus pergi ke luar negeri. Karena waktu pertama saya cerai itu anak saya sama suami saya. Dan saya nggak boleh ketemu sama anak saya. Jadi sepertinya kayak pokoknya kalau saya mau bawa anak saya itu nggak boleh. Jadi dia bawa paksa anak saya ke rumah mertua saya dan saya nggak boleh jumpa. Akhirnya saya punya pikiran bahwa saya akan menuntut dia ke pengadilan kayak gitu. Dari situ karena pengadilan itu kan harus punya uang banyak. Jadi saya harus pergi mencari uang banyak untuk menuntut ke pengadilan agar anak saya ikut saya kayak gitu. Alhamdulillah setelah saya kerja di Singapura 2 bulan, terus saya mendapat berita bahwa keluarga suami saya mengantar anak saya ke orang tua saya dengan damai. Waktu pertama saya kerja ke sini mau menuntut ke pengadilan, sekarang saya mau buktikan kepada semua orang karena kayak mertua saya semua itu kayak mengejek semua orang, kayak orang tua saya kan miskin jadi banyak hutang gitu. Jadi dari situ saya pengen menunjukkan pada mereka bahwa keluarga saya bisa lebih baik dari apa yang mereka pandang gitu.
kita, aku sama Steven justru support dia kayak kursus apapun gitu ya, terus komputer, she's got her own computer, yeah, we support Suharti every Sunday. Setiap hari Minggu dia pergi ke sekolah untuk ke high school. Development itu benar-benar membantu saya, setidaknya saya bisa mencapai memiliki ijazah SMA kayak gitu, yang benar-benar dulu saya pengen gitu. Karena dulu saya mau ikut kejar paket SMP juga, orang tua saya nggak mampu untuk memberi ongkosnya kayak gitu kan. Bye. Setelah saya belajar entrepreneur, saya kepengen rencana tahun depan saya pengen pulang ke Indonesia dan membuka usaha sendiri dengan merawat anak saya, karena selama 13 tahun saya nggak pernah merawat. Ada keinginan saya benar-benar ingin merawat anak saya meskipun sudah besar kayak gitu. Pengalaman seperti Suharti yang meninggalkan anak kandung selama 13 tahun boleh jadi bisa dialami oleh banyak TKI kita. Di balik penghasilan besar yang diperoleh seorang buruh migran, nasib anak-anak yang ditinggalkan selama bekerja di luar negeri merupakan suatu problem sosial. Kebanyakan dari mereka lebih dari 5 tahun di Singapura. Hampir 80% mereka berkeluarga. Kebanyakan dari mereka sudah punya suami dan punya anak gitu. Nah, sebagai wanita juga, maksudnya kalau ninggal anak itu kan nggak bagus kan gitu, apalagi kalau nanti anaknya besar tanpa sosok orang tua. Harapan kita mereka sebagai ibu, mereka bisa kembali ke Indonesia, bisa bertemu dengan keluarga mereka, bisa membesarkan anak mereka sendiri, berkumpul dengan keluarga mereka sendiri. Sejak berumur 1 bulan, Aida ditinggal ibu kandungnya untuk bekerja di luar negeri. Kini setelah ia lulus SMP, sang ibu masih di luar negeri dan Aida tinggal bersama budenya. Untuk kebutuhan sehari-hari, makan maupun sekolah, siapa yang mengurusi? Bapak sama bayi. Bapak itu dari siapa? Pak Dino. Terus ibu ke luar negeri sejak kapan? Kecil. Kira-kira umur berapa? 1 bulanan. Di Kediri, yang merupakan kantong TKI asal Jawa Timur, tercatat kecenderungan tindak kriminal anak-anak disebabkan oleh orang tua yang tidak ada. Pengaruh dari orang tuanya yang tidak tinggal bersama dengan anak-anak itu, atau yang bekerja di luar negeri misalnya, itu salah satu faktor juga. Salah seorang tenaga kerja Indonesia yang berani melangkah menjadi wirausaha adalah Royana. Setelah bekerja selama 11 tahun di Singapura, Royana kembali pada pertengahan Juni 2013. Royana kini membuka toko tas dan bahkan sudah membuka toko online royana.com. Bukanya sejak September tahun 2012, karena memilih online sekarang orang mulai mengenal internet, dan waktu itu saya masih di Singapura, saya tidak bisa turun langsung, saya cuma mempercayai orang yang di sini, yang kerjasama yang di sini di Indonesia. Jika ada pengiriman, yang mereka yang akan mengirim ke Singapura, dan untuk yang di Singapura sendiri saya yang akan mengangkut. Di sana ada beberapa teman yang membantu saya, ada 8 orang. Masih sekarang juga masih berjalan. Jika mereka ada pesanan, tinggal bilang ke saya dan saya akan mengirimnya ke sana. Dalam sebulan saya mendapatkan gaji 3,5 juta dalam sebulan. Untuk sekarang ya alhamdulillah omset dalam sebulan bisa mencapai 20 juta.
Untuk untuk penghasilan bersih 30% dari itu, karena masih ada yang membantu, saya harus membayar mereka juga. Itu rata-rata berarti tas bisa berapa laku? Untuk sebulan, untuk yang saya sendiri, yang melayani saya sendiri bisa 50 ke atas. Apa yang dilakukan Royana membuktikan wirausaha bisa dilakukan oleh siapa saja. Bahkan konglomerat Indonesia, Insinyur Ciputra, mendukung para TKI belajar wirausaha dan berani terjun ke dunia usaha. Bayangkan mereka korbankan keluarga mereka untuk pergi ke luar negeri mencari nafkah. Nah inilah yang saya tertarik, sebab orang yang bisa ada pekerjaan dalam negeri, mereka tidak akan merantau ke luar negeri seperti Hong Kong, Malaysia, Singapura sampai ke Timur Tengah. Nah inilah sangat mendesak sekali. Dan ternyata ini berdasarkan keyakinan dan iman bahwa mereka itu dapat dilatih menjadi entrepreneur, mengatasi kemelaratan mereka miskin oleh mereka sendiri. Ada 15.000 seperti di Hong Kong, 15.000 TKW sana. Kalau kita bisa dapat jadikan saja 10% menjadi entrepreneur yang taraf UKM dan kelak menjadi taraf menengah, luar biasa sekali. Mereka bukan hanya menciptakan pekerjaan untuk diri mereka, tapi menciptakan pekerjaan untuk lingkungan mereka. Kalau seorang entrepreneur, dia akan menciptakan dukungan untuk diri dia sendiri. Beda dengan tamatan sekolah, sudah tamat sekolah perlu orang lain yang membantu dia. Padahal dia adalah prinsipnya dia harus mandiri, dia harus membantu diri sendiri. Sehingga dia mencari modal, mencari pekerjaan, mencari partnership. Itu mudah sekali. Dia tidak pernah berteriak, bantu saya dengan modal. Dia tidak pernah berteriak, bantu saya dengan menjual barang saya, bantu saya dengan toko, dan tidak. Dia akan mencari sendiri, dia akan pecahkan persoalan itu. Dan itu pengalaman kita. Saran saya bagi teman-teman yang ingin buka berusaha, mungkin di sana kalau ada waktu luang digunakan untuk belajar, tidak cuma untuk digunakan untuk bersenang-senang, karena belajar sangat bermanfaat. Dan untuk kesininya, pulang Indonesianya, mereka mungkin kalau sudah belajar sesuatu, mereka harus menggunakan, mungkin dalam pihak keluarga sendiri itu kadang tidak 100% mendukung, tapi ya kita tetap harus mau untuk meyakinkan keluarga kita bahwa kita juga bisa, bukan cuma tidak selamanya kita akan jadi TKW. Di sini saya tidak merendahkan para sarjana ya, mohon maaf pada semua sarjana, tapi di kampung saya sendiri mereka mementingkan pendidikan, kemudian mereka menjadi sarjana, dan setelah menjadi sarjana mereka nggak tahu mau apa gitu. Jadi di sini fokus saya, kenapa harus menghabiskan waktu kalau udah tahu outcome-nya gitu? Kenapa nggak belajar entrepreneurship yang kemudian mencari bakat dalam diri kita kemudian mengembangkan?